Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Nang Cuhendi SPD MMPD selaku fasilitator saya, dan yang terhormat Bapak Ceceng Saleh Sujani SPDI selaku pengajar praktik saya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching supervisi akademik dalam tahap praobservasi yang dibantu oleh rekan saya, Ibu Ayu Nur Aisyah SPD. Selamat pagi, Bu. Ya, selamat pagi Bu Rinrin. Saya mengganggu waktunya sebentar ya, Bu. Ya. Apakah Ibu sedang sibuk? Kebetulan hari ini kelas saya sedang melaksanakan olahraga, jadi saya tidak sibuk, bisa berbicara, mengobrol dengan Ibu. Baik. Terima kasih ya, Bu. Ya. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan melakukan coaching supervisi akademik, di mana supervisi akademik sendiri tujuannya untuk mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu dalam pembelajaran di kelas. Ya. Nah, untuk saat ini kita akan melakukan praobservasi, di mana praobservasi itu saya ingin melihat sejauh mana persiapan Ibu dalam melakukan pembelajaran di kelas. Ya, siap. Oke. Nah, untuk melakukan supervisi akademik, kira-kira materi apa yang akan Ibu sampaikan? Saya akan melaksanakan praktek itu untuk supervisi, mengambil mata pelajaran matematika dengan materi penjumlahan. Oke. Mata pelajaran matematika dengan materi penjumlahan ya, Bu. Ya. Oke, mudah-mudahan saya bisa membantu ya, Bu. Ya. Nah, untuk perobservasi ini, kalau boleh saya tambahkan atau boleh saya tahu, tujuan pembelajaran lebih spesifiknya apa? Tujuan pembelajaran yang akan saya laksanakan besok adalah anak peserta didik itu dapat mengetahui nilai tempat, puluhan, dan satuan dengan tepat. Kemudian peserta didik dapat membedakan puluhan dan satuan dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyelesaikan soal-soal mengenai penjumlahan dengan baik. Oke, berarti penjumlahan mengenai tempat, posisi tempat, puluhan dan satuan begitu. Karena kalau penjumlahan itu harus berurutan menjumlahkan satuan-satuan dulu, kemudian puluhannya. Oh, baik sekali, Bu. Nah, untuk materi tersebut, kira-kira persiapan apa yang sudah Ibu laksanakan sejauh ini? Ya, saya sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran, diantaranya ada RPP, ada media pembelajaran, ada LKPD, dan ada evaluasi. Seperti itu. Jadi sudah, kalau saya lihat itu sudah bagus, sudah komplit ya, Bu, ya, untuk persiapan. Nah, baik. Ketika selama pembelajaran di kelas, selama ini apakah ada murid yang merasa kesulitan menerima materi pelajaran atau kesulitan dalam belajar? Di kelas saya, di kelas 1B, murid saya ada 14 orang dengan keberagaman kemampuan yang berbeda-beda. Ada yang tingkat kemampuan belajarnya bagus, atau sekali menerangkan langsung bisa menangkap materi yang saya sampaikan. Ada yang biasa saja, dan ada murid yang mempunyai kemampuan belajarnya itu sangat rendah. Jadi ketika diberi penjelasan 1 kali belum paham, 2 kali belum paham juga, sampai dituntun untuk mengisi atau mengerjakan soal pun dia tidak bisa, karena ada keterbatasan, dia itu belum tahu, belum hafal huruf atau angka yang ada. Seperti itu. Jadi dilihat dari kesiapan belajar murid juga ya, Bu, ya. Jadi kesiapan belajarnya itu kurang. Betul. Berarti setelah melihat kenyataan bahwa murid Ibu itu beragam dengan kemampuan menangkap informasinya, kira-kira persiapan apa, atau mungkin ada metode pendekatan, atau mungkin ada strategi yang akan Ibu lakukan dalam pembelajaran
nanti ketika kita supervisi akademik? Ya, jadi saya sudah menyiapkan beberapa media pembelajaran. Jadi untuk tipe murid yang visual, saya sudah menyiapkan media berupa gambar-gambar. Kemudian untuk yang murid tipe kinestetik yang suka bergerak, saya sudah menyiapkan media pembelajarannya itu berupa stik es krim dan karet gelang. Jadi anak-anak bisa bermain dengan stik es krim tersebut. Meskipun dalam permainan tetapi tidak keluar dari ranah pembelajaran gitu ya Bu. Bagus. Kalau saya lihat itu Ibu sudah ada pembelajaran berdiferensiasi ya. Jadi diferensiasi itu sudah terlihat kalau menurut saya. Ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan nanti juga mungkin akan ditampilkan diferensiasi produknya ya Bu ya. Baik. Nah, melihat dari persiapan yang begitu luar biasa tadi, apakah persiapannya itu sudah selesai atau belum Bu? Hampir selesai. RPP sudah siap, media sudah siap, paling evaluasi. Baik. Nah, untuk evaluasi saya berencana akan membuatnya dengan 3 tipe. Yang pertama itu soal dengan tingkat kemampuan yang rendah, soal dengan kesulitan tingkat rendah, soal tingkat kesulitannya sedang, dan tingkat soal kesulitannya yang tinggi. Jadi akan membuat 3 evaluasi seperti itu. Baik sekali. Jadi ada 3 tipe evaluasi berdasarkan kemampuan murid ya Bu ya. Bagus. Nah, kalau misalnya belum lengkap, kira-kira kapan Ibu mau melengkapi dalam persiapan pembelajaran untuk supervisi akademik? Ya, saya akan melengkapinya nanti setelah anak-anak pulang sekolah. Jam 11 kan ada waktu sampai jam 2, jadi saya akan mempersiapkannya seperti itu. Baik. Kalau misalnya ada yang bisa dibantu, silakan, saya juga siap membantu. Iya, siap. Oke. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa supervisi akademik itu kan untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi Ibu dalam pembelajaran di kelas ya. Kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan oleh Ibu? Jadi pengembangan dalam area pengembangan apa begitu? Secara spesifik, kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan? Saya berharap setelah adanya supervisi akademik ini ada masukan dari Ibu Rinrin, kemudian ada masukan dari pengajar praktik dan yang lainnya. Diharapkan saya mampu meningkatkan kemampuan keprofesionalan saya dalam mengajar, sehingga saya bisa lebih memberikan apa yang dibutuhkan oleh peserta didik. Semoga saya bisa membantu ya Bu. Nah, strategi apa yang ingin Ibu capai atau yang akan Ibu capai dalam pengembangan kompetensi yang Ibu sebutkan tadi? Ya, strategi yang saya akan lakukan, saya akan terus belajar dengan mandiri ataupun secara bersama-sama. Saya akan mempelajari materi yang ada di PMM, melihat videonya, membaca materinya. Kemudian saya juga biasanya suka mengikuti seminar-seminar tentang pendidikan, baik secara luring maupun daring. Bagus sekali ya, langkah yang akan Ibu tempuh itu mengembangkan kompetensi itu sangat luar biasa kalau menurut saya. Terima kasih. Kira-kira siapnya kapan ini kita supervisi akademik Bu? Besok juga bisa. Siap. Besok ya Bu ya, insya Allah. Semoga saya bisa membantu, kemudian Ibu bisa menerapkan pembelajaran yang sudah direncanakan dengan baik, tidak ada halangan apapun. Demikian, terima kasih ya Bu waktunya. Sama-sama. Demikian coaching supervisi akademik dalam tahap praobservasi bersama rekan saya Ibu Ainur Aisyah. Terima kasih banyak Bu waktunya. Sama-sama. Ya,
Mohon maaf. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Siapa yang sudah hadir? Tidak ada? Hadir semua ya? Alhamdulillah. Biar kita semangat, kita tepuk hebat dulu ya. Tepuk hebat. Aku hebat. Kamu hebat. Semua hebat. Hebat, hebat. Yes. Satu kali lagi tepuk siap. 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 Nah, sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita menyanyikan dulu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, prajurit makmur sentosa, diraih bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang membandingkan kumpulan benda. Ada yang masih ingat? Misalnya ini ada kumpulan benda. Benda apa ini? Buku. Ini juga buku. Ini jumlahnya ada berapa? 3. Ini 5. 1, 2, 3, 4, 5. Di tangan kanan, ini kanan, ini kiri ya. Mana yang lebih banyak? Buku yang ada di tangan kiri. Jadi buku yang di tangan kiri lebih banyak dibandingkan dengan buku yang di tangan kanan. Ibu mau nanya Intan deh. Sekarang mana buku yang lebih sedikit? Yang kiri. Pinter. Abang, mana yang buku yang lebih banyak? Yang kanan ya. Nah, hari ini
jumlahan. Ya. Tujuan pembelajarannya, kalian bisa menentukan nilai tempat puluhan dan satuan. Yang kedua, kalian bisa membedakan nilai tempat puluhan dan nilai satuan. Dan yang ketiga, kalian bisa menyelesaikan masalah atau soal-soal mengenai penjumlahan. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan. Ya. Penjumlahan dua buah bilangan. Nah, sekarang kita bagi dulu kelompok. Ada 4 kelompok. Bilangan. N-nya kurang. Yang ini satu kelompok ya. Ini satu kelompok. Yang ini satu kelompok. Ini satu kelompok. Sok Reva sama Nida maju ke depan. Reva maju ke naik kursinya yuk. Nida ke Danila, di sana ada gambar apa? Ada gambar apa, Mbak sayang? Ada gambar ada gambar rumah. Rumah puluhan satuan, ya. Nah, ini ada rumah puluhan, ada rumah satuan. Di rumah ini terbagi 2 kamar. Kamar puluhan dan kamar satuan. Di kamar puluhan, kalian hanya bisa memasukkan stik es krim yang unitnya itu adalah puluhan. Jadi satu ikatnya adalah 10. Ya, kalau di kamar satuan yang boleh disimpan di sini adalah 1 sampai 9 unit satuan. Jadi 1. Nih, ibu dibaginya. Masing-masing kelompok itu dapat 50. Ini tuh 50
satuannya 4. Ya, seperti. Kemudian bikin lagi 2 ikat, simpan di kamar puluhan, dan 3 slip di satuan. Jadi nanti kalian tahu berapa hasilnya. Ya, oke. Berapa? 15, 10 dan 5. Simpan di 5. Terus ditambah 31, berarti ada 3 ikat dan 1 ya. Satu kelompok itu berarti kalian bareng-bareng itu. Ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, puluhannya di sini. Pinter. Bisa kelompok ini? Nah, 1 ikat. Ini ada 10 dan 30, jadi ada 40. Nah, ya, jadi kayak gini nih. Misalnya 1, 14 ya. Nah, 1, 4 jadi 14. Ini 30, 1. Ya, seperti jadi 14 ditambah 31, hasilnya berapa? Itu 4. Berapa jadi? 1, 2, 3, 4, 40. Nih, 40. Ya, 40. Alias, abang di satunya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi 40. Nah, seperti masuk di sini. Udah? Ini 20 ya. Bagi 2. 10, 10. Seikatnya 10. Jangan jadi 20. Bahran udah. 7 dan 2, 9. Jadi 29. Nah, ini bisa. Udah 22. Ya, ini 22. Tambah 18. 18 itu 10 dan 8. 18-nya. Nah, ini berarti 22. 1 simpan di sini. 22 tambah 8 dan 11. Hasilnya jadi. Nah, simpan dulu ya. Nah, pelajaran hari ini materi tentang penjumlahan akan dicukupkan sekian. Apa yang paling menyenangkan menurut kalian? Belajar hari ini apa yang paling menyenangkan? Yang ini bermain es krim. Kelompok abang ibu nanya apa yang paling bisa aku kerjakan? Mengikat stik es krim. Ya. Apa yang paling sulit, Pak Ran? Ketika belajar
bismillah, mari kita mulai kegiatan coaching ini dalam rangka pemenuhan tugas CGT Angkatan 7 di Pendampingan. Pada kegiatan coaching ini, alhamdulillah saya bisa membersamai ibu-ibu. Yang pertama ada Ibu CGT yang bertindak sebagai coach, juga ada Ibu siapa? Ayu ya sebagai coaching. Nah, dalam kegiatan ini saya percaya Ibu Ridin sebagai CGT sudah paham bagaimana alur dari kegiatan coaching ya, dimana alurnya harus memakai alur tirta ya, alur tirta. Selanjutnya ada beberapa kriteria, 8 kriteria yang dirangkum lagi dalam 3 kriteria, di mana ada kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya. Nah, Ibu Ridin sebagai coach di sini kepada coachi tidak harus atau jangan menggurui, jadi adalah sebagai kemitraan saja, dan tugas ibu hanya menggali permasalahan yang dihadapi oleh rekan sejawat ibu sebagai coachi, yang mungkin ada permasalahan ketika menghadapi anak di dalam kelas. Itu saja mungkin pembukaan dari saya. Untuk selanjutnya silakan ibu untuk melaksanakan praktek coaching. Baik, terima kasih Bapak atas arahan dan kesempatannya. Mohon izin Pak, saya akan melakukan coaching dengan rekan saya. Selamat siang Bu. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Mohon waktunya sebentar ya Bu ya. Ya. Hari ini kita akan melakukan coaching dalam rangkaian kegiatan supervisi akademi. Untuk hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching pasca observasi, di mana sebelumnya kan kita sudah melakukan rangkaian kegiatan pra-observasi, kemudian observasi di kelas 1B ya Bu ya. Nah, terkait kegiatan praktik yang sudah Ibu lakukan di kelas ya, kita sekarang akan ngobrol-ngobrol santai. Kira-kira setelah kita ngobrol-ngobrol santai ini, tujuan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu dapatkan itu seperti apa? Ya, setelah diadakannya supervisi akademik ini, saya mengharapkan ada perubahan atau saran dari Ibu Rinrin ya sebagai coach saya gitu, supaya memberikan saran kepada saya untuk perbaikan di pembelajaran yang saya telah lakukan kemarin. Baik, kita belajar sama-sama Ya. Nah, setelah melakukan rangkaian pembelajaran pada kegiatan observasi yang sudah saya supervisi, bagaimana perasaan Ibu? Ya, saya merasa lega karena telah melaksanakan pembelajaran kemarin mengenai materi penjumlahan dengan menggunakan benda-benda konkret. Saya merasa senang karena anak-anak juga merasa senang ketika belajar menggunakan benda-benda konkret, yaitu stik es krim. Mereka sangat antusias untuk belajar tentang penjumlahan. Bagaimana perasaan Ibu? Ya, saya merasa lega karena telah melaksanakan pembelajaran kemarin mengenai materi penjumlahan dengan menggunakan benda-benda konkret. Saya merasa senang karena anak-anak juga merasa senang ketika belajar menggunakan benda-benda konkret, yaitu stik es krim. Mereka sangat antusias untuk belajar tentang penjumlahan. Berarti setelah melakukan kegiatan pembelajaran kemarin dengan benda konkret mejanya, apakah rencana pembelajaran Ibu itu sudah terlaksana semua? Ya, alhamdulillah pembelajarannya sudah dilaksanakan sesuai dengan SPP yang sudah saya buat. Pembelajaran diferensiasinya yang juga ditonjolkan juga sudah dilaksanakan dengan cukup baik. Baik, terima kasih. Terus untuk tujuan pembelajaran sendiri apakah
sudah tercapai? Ya, tujuannya itu kan, tujuan pembelajarannya itu yang pertama itu siswa diharapkan mampu membedakan nilai tempat puluhan dan satuan, kemudian mampu menyelesaikan soal-soal tentang penjumlahan, dan alhamdulillah setelah dilaksanakan evaluasi, anak-anak di kelas 1 bisa menyelesaikan soal dengan baik seperti itu. Alhamdulillah sudah tercapai ya. Ya, Baik. Ini mengenai area pengembangan yang akan Ibu kembangkan waktu percakapan kita di kegiatan praobservasi. Apakah menurut Ibu pembelajaran yang Ibu lakukan pada kegiatan observasi itu sudah baik, sudah bisa dipertahankan, atau masih ada kekurangan? masih ada kekurangan. Jadi kan pembelajaran diferensi itu meskipun bukan hal yang baru, tetapi jarang digunakan di pembelajaran di sehari-hari. Nah, jadi saya ingin menerapkannya itu atau mengaplikasikan pembelajaran diferensi itu di setiap pembelajaran kedepannya. Ya, jadi meskipun sudah bagus, tapi Ibu merasa ada yang perlu diperbaiki. Nah, kira-kira apa yang Ibu lakukan, kira-kira kegiatan-kegiatan Ibu yang akan Ibu lakukan untuk menunjang atau memperbaiki kekurangan tersebut Ya. apa? Yang pertama pasti saya akan mengembangkan pengetahuan saya ya, dengan cara yang pertama mempelajari atau belajar mandiri melalui aplikasi PMM. Yang kedua mengikuti pelatihan, dan alhamdulillah saya selalu mendapat undangan untuk mengikuti seminar-seminar tentang pendidikan, tentang strategi pembelajaran diferensiasi atau tentang pendidikan inklusif yang bisa mendukung saya dalam menghadapi keberagaman peserta didik di dalam kelas. Kemudian yang ketiga, saya juga akan belajar dari media sosial, baik itu dari YouTube ataupun Instagram, tentang video-video pembelajaran yang mendukung kurikulum merdeka sekarang ini. Baik sekali kalau menurut saya itu rencana yang sudah pasti gitu ya, tapi memang memerlukan banyak waktu, banyak energi, banyak yang harus dikorbankan, tetapi kalau menurut saya itu baik sekali, sangat baik. Nah, kira-kira berapa waktu yang Ibu butuhkan untuk dapat melaksanakan kegiatan-kegiatan yang Ibu lakukan demi mencapai perubahan atau memperbaiki kekurangan yang Ibu katakan tadi? Untuk PMN, saya setiap hari membuka aplikasi PMM, apakah ada topik terbaru atau tidak. Jadi menyelesaikan topik-topik yang ada di PMM. Kemudian kalau untuk video seminggu sekali saya biasanya melihat video tentang pembelajaran yang sesuai dengan yang saya butuhkan. Mungkin nanti Ibu bisa membuat catatan kecil atau planning note rencana Ibu selama kurun waktu sekian bulan, sekian minggu, bahwa saya targetnya harus bisa memperbaiki kekurangan dari pembelajaran yang kemarin. Nah, kira-kira apakah ada sosok atau seseorang yang Ibu jadikan idola atau panutan gitu dalam Ibu memperbaiki kekurangan dalam pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, yang memotivasi misalnya, yang membantu Ibu dalam perencanaan ataupun apapun itu? Apakah ada idola yang Ibu idolakan? Ya, untuk sosok idola ada banyak ya, yang memotivasi saya, termasuk Ibu Rindin yang juga memotivasi saya. Kemudian mencarikan referensi pembelajaran diferensiasi. Kemudian ada teman saya, seorang YouTuber juga yang suka membuat video tentang pembelajaran. Jadi saya sangat terinspirasi oleh mereka. Luar biasa ya Bu, kalau saya mendengar cerita Ibu itu banyak sekali teman-teman itu yang sukses. Jadi mau tidak mau kita juga termotivasi
sih begitu ya. Ya betul sekali, sebenarnya meskipun kita sudah menjadi guru, kita bukan hanya sebagai pengajar, kita juga kan sebagai pembelajar gitu ya kan. Kita harus selalu belajar, terus memperbaiki diri, yang bertujuan supaya kita mampu meningkatkan pembelajaran kita di kelas. Ya, betul sekali. Ya, tadi kan ibu juga bilang ibu akan membuka platform mereka mengajar gitu ya kan. Kalau misalnya saya lihat gitu di PMM itu bukan hanya kita mendapatkan ilmu gitu kan, kita bisa mengaplikasikan apa yang kita dapatkan ilmu itu dari aksi nyata. Kita juga bisa berbagi praktik baik di situ kan. Jadi banyak sekali keuntungan yang kita dapatkan dari PMM itu. Nah, terkait area pengembangan yang tadi ibu rencanakan, begitu akan membuka PMM, mengakses video-video pembelajaran dan sebagainya. Apakah ibu sudah membuat jadwal terperinci mungkin? Untuk saat ini belum, tapi untuk kedepannya sesuai dengan saran dari Ibu Rinrin, saya akan membuat learning note tentang kegiatan saya untuk mengembangkan diri saya lebih baik. Bagus sekali Bu. Jadi kita harus terus semangat ya Bu ya untuk mengembangkan diri, karena sejauh ini ilmu yang kita dapatkan itu tidak akan sia-sia, semuanya tidak ada yang sia-sia, pasti semuanya bermanfaat. Bisa menyimpulkan apa yang kita dapatkan dari pembicaraan atau diskusi kita hari ini, silakan. Ya, yang saya dapat simpulkan bahwa setelah saya melaksanakan supervisi akademik dan mulai observasi, kemudian observasi, dan sekarang saya rasa pembelajaran yang saya laksanakan itu masih harus disempurnakan kembali karena ada beberapa bagian yang harus diperbaiki meskipun saya sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan FPP yang sudah saya buat. Dengan cara saya akan membuka PMM, kemudian seminar pendidikan, dan menonton video pelajaran seperti itu. Baik, terima kasih. Sejauh ini apakah masih ada atau sudah cukup pembicaraan? Saya rasa sudah cukup. Baik, nah dari kegiatan supervisi akademik ini, dari mulai rangkaian kegiatan pasca observasi, kemudian sekarang pasca observasi, semoga bisa bermanfaat bagi ibu, bagi saya, bisa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik untuk pembelajaran yang ibu lakukan di kelas, terutama di kelas 1B dan khususnya untuk SD Negeri 1 Cinyasa ini ya. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Semoga kita mampu selalu berkolaborasi ya Bu. Dengan bantuan ibu saya sudah mampu melaksanakan coaching dan mensupervisi kegiatan pembelajaran ibu di kelas. Sekali lagi terima kasih, jazakallahu khairan Ibu. Semoga kedepannya kita terus mampu berkolaborasi menjadi guru yang lebih baik lagi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu harus ingarso sungkuloto iman membangun harso dan kebaikan. Terima kasih ya Bu. Ibu diharapkan ini kan pembelajaran, diharapkan nanti dalam kenyataan sehari-harinya adalah lebih mampu menggali potensi atau dari permasalahan si coaching tersebut ya bisa lebih digali lagi. Jadi rata-rata mungkin terlalu cepat menurut saya, gampang-gampang. Jadi padahal mungkin solusinya masih ada gitu kan ya. Misalnya tadi kan permasalahannya mengenai apa? Mengenai Pembelajaran matematika ya, jadi siswa. penggunaan media ya. Media SKS ya. Itu kan ada katanya ada masalahnya gitu. Jadi mungkin dianggap kurang berhasil. Ibu mungkin bisa menggali bukan hanya bertanya satu lagi bareng terus barangkali ada lagi gitu kan. Itu permainan anak yang sebenarnya bisa dilakukan oleh kita
untuk menggali cuma beda topik saja hari budak mengeling karena masalah dinas gitu kan. Yang bisa dilakukan oleh kita, tapi kita tidak yang dilakukan oleh kita juga anak, tapi apa tidak direncanakan gitu kan. Nah itu jadi dimulai sebuah praktek coachingnya. Nah itu diharapkan bisa diaplikasikan dalam kegiatan sehari-hari ibu. Mungkin maksudnya kan seperti itu, kita belajar ini hanya pembelajaran. Yang lebih pentingnya adalah dalam kehidupan nyata kita sebagai guru bagaimana menggali potensi rekan sejawat, ya, itu baik yang belum diobservasi ataupun yang sudah diobservasi sehingga permasalahannya bisa terpecahkan, gitu kan. Nah itu kan tanpa diobservasi, sebab mungkin permasalahannya muncul sendiri kan dari guru itu sendiri kan. Itu ulang kali jadi ngajar di sekolah itu mah ya budak teh kan gitu ya. Itu mah ya budak teh kurang bergairah atau kurang sebelumnya bicara ngobrol. Nah itu kan muncul sebuah praktek coachingnya. Nah itu jadi isukan mah pengen ibu teh lakukan obrolan tersebut dengan kegiatan dengan cara coaching ya. Jadi untuk pak meren anu gitu kan, meren bapak kurang dia bapak ini atau ibu kurang ini, dan itu bukan praktek coaching. Sebab praktek coaching itu si coach hanya apa mendorong, memancing gitu kan. Itu bu. Itu jawabannya tidak dari kita yang bertanya, kita hanya memancing bagaimana dia mengumpulkan permasalahan, terus bagaimana dia mengambil solusi, sehingga lahirlah sebuah kesimpulan sebuah sesunda isu mah erek anu itu kesimpulan kan. Ya, besok mah saya akan ganti tip S-nya dengan nah itu solusinya. Sekali Ibu Denlin sebagai CBP sehingga pelaksanaan kegiatan coaching bisa dilaksanakan hari ini dengan Ibu sudah melaksanakan tugasnya Bu di mendampingi Bunda ini. Secara khusus terima kasihnya. Memang banyak tadi mungkin saya sebagai